Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin kama yajibu alaina min hamdihi wa ta'zim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khalqihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah menjadi tradisi kita pada setiap bulan Rajab, setiap khotib, bahkan di event-event keagamaan selalu membahas tentang keutamaan salat. Di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat tinggal wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha dan juga pamannya Abdul Muthalib. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyat. Orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang menyokong dakwah beliau, orang-orang yang melindungi beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan minal baitil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah menjalankan beliau ada satu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali pada Isra dan Mi'raj itu. Beliau mengabarkan kepada para sahabat, banyak umat Islam ma'asyiral hadirin yang keluar murtad dari agama Islam, seolah-olah digambarkan kepada kita bahwa pada akhir zaman nanti banyak juga orang-orang Islam yang murtad atau keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka memasuki Islam bukan dengan ilmu pengetahuan, karena mereka memasuki agama Islam bukan dengan penuh keimanan dan keyakinan. Maka ketika Rasulullah SAW menceritakan itu, langsung dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, bahkan jika Muhammad mengatakan ia pergi malam itu dari Masjidil Haram ila Dimashq atau ke negara lain yang jauh, aku pasti akan mempercayai. Maka tatkala itu Rasulullah SAW memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq, orang yang selalu mempercayai. Bahkan pada asar beliau
Beliau mengatakan, ana asduku bi khabaris sama. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku percaya dengan berita-berita yang datangnya dari langit. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita lihat orang-orang sekarang, ma'asyiral hadirin, kadang agama diakal-akalkan, yang tidak masuk akal ia tidak percaya. Kadang agama dipikirkan seolah-olah ia dapat memikirkan agama itu atau disiasati dengan akal. Kalau ia bisa menjangkau akalnya dengan permasalahan itu, ia percaya. Jika ia tidak bisa menjangkau, maka ia tidak percaya. Itu adalah aliran sekulerisme dan liberalisme. Maka ketika kita berkeyakinan itu, ma'asyiral hadirin, ketika kita beragama, ma'asyiral hadirin, bukan akal yang kita kedepankan, tapi keimanan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kita neraka. Bukan neraka yang kita takuti, bukan surga yang kita ingini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau neraka itu tidak diciptakan oleh Allah, apakah kita tetap takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka neraka itu diciptakan bagi mereka yang iman. Gambarannya sedikit, Allah kasihkan gambaran neraka. Memang neraka itu ada, tapi ketika orang yang berharap dengan keimanannya itu, ia tidak mengharapkan surga, tapi jauh lebih berharga daripada surga, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengadakan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah menjalankannya dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari bumi menuju langit. Di langit pertama, ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu Nabiullah Adam dan beberapa Nabiullah, Nabiullah Idris, Nabiullah Harun, dan terakhir di langit ketujuh, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Perlu kita syukuri, seandainya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan Nabiullah Musa, perintah sholat itu benar-benar menjadi 5 waktu. Kenapa bisa menjadi 5 waktu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabiullah Musa, dan Musa menanyakan, wahai Muhammad, apa yang diberikan Tuhanmu kepadamu? Aku diwajibkan dan umatku sholat 50 waktu. Pergilah ke Tuhanmu, minta keringanan. Nabiullah Muhammad menghadap Allah dan meminta keringanan itu. Diringankan 5, diringankan 5, diringankan 5 lagi, sehingga Nabiullah Musa selalu meminta kepada Muhammad untuk meminta keringanan lagi. Nabiullah Musa berkata, wahai Muhammad, kaummu lebih lemah akidahnya, kaummu lebih lemah badannya, pendengarannya, penglihatannya. Bagaimana kuat menjalankan perintah Allah yang 50 waktu itu? Sedangkan umatku yang jauh lebih kuat, jauh lebih gagah, jauh lebih perkasa, menjalankan perintah Allah yang kurang dari 5 waktu itu pun ia tinggalkan dan ia hilangkan. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan lagi dan meminta keringanan lagi. Maka tatkala Nabiullah Muhammad mendapatkan keringanan hingga 5,
Nabiullah Musa mengingatkan lagi, mintalah keringanan kepada Tuhan. Maka Nabiullah Muhammad SAW meminta lagi keringanan itu, dan Allah mengatakan, ya Muhammad, inni a'tika khamsan kama katabtu fi ummil kitab. Wahai Muhammad, aku berikan 5 kepadamu, walakin hiya khamsun indi. Aku berikan 5 waktu untukmu sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran, tetapi 5 itu menurutku adalah 50. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, betapa besar perjuangan Nabiullah Muhammad SAW untuk menerima waktu wahyu salat ini, sehingga beliau naik turun dari langit ke-7 hingga Sidratul Muntaha untuk keringanan umatnya. Maka Rasulullah SAW dipesan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan kepada keluarga untuk menjalankan salat, wastabir 'alaiha, dan terus bersabar untuk menjalankan. Di dalam ayat lain, wastabir 'ala ibadati, maka bersabarlah dan terus bersabar untuk ibadah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Ini ada hubungannya antara rezeki dengan salat. Allah tidak meminta rezeki pada kalian, tapi Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah, untung besar kita yang selalu bekerja dengan tujuan ibadah, tapi kita tidak pernah meninggalkan ibadah itu sendiri yang berupa salat. Di luar sana ma'asyiral hadirin memang orang bekerja untuk mencari rezeki, tapi kita lihat mereka meninggalkan ibadah itu sendiri. Maka kita sangat bersyukur benar-benar bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa kebaikan dan meninggalkan kejahatan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran, inna sholata, sesungguhnya salat itu tanha, mencegah anil fahsya wal munkar, mencegah dari hal berbuat buruk dan berbuat maksiat. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini ma'asyiral hadirin, Allah selalu memberikan kita ma'unah hidayah, dan di akhir hayat kita Allah berikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.